Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bakal mengulik lebih lanjut mengenai PT Indofood Sukses Makmur. Nah sebelumnya perkenalkan aku Safana Kaisa Deza Dan aku sama Nisa Livia. Kami dari kelompok 5, selain kami ada Akmal Duta, Ariandana, Estefani, Febrata, Febi, Nuri, Muhammad Farel, dan Muhammad Faza. Sebelumnya mungkin kita kenal dulu yuk dengan PT Indofood. PT Indofood merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan makanan. Perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen. Yang pertama, produk konsumen bermerek, kedua bogasari, ketiga agrobisnis, keempat distribusi, kelima budidaya dan pengolahan sayuran. Perusahaan ini menjalankan bisnis produk konsumen bermereknya melalui anak perusahaannya, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur, yang dipresideni oleh Antoni Salim. Selanjutnya adalah visi dan misi dari PT Indofood sendiri. Visinya yaitu menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Dan misinya adalah memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi kami, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, dan meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Adapun nilai yang dijunjung oleh perusahaan yaitu dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas, kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dari PT Indofood itu sendiri. Pada tahun 1990 didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma dengan memulai kegiatan usaha di bidang makanan ringan. Pada tahun 1994 mengganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur serta mencatatkan saham di BEI. Pada tahun 1995 memulai integrasi bisnis melalui akuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari. Pada tahun 1997 memperluas integrasi bisnisnya dengan mengakuisisi grup perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Lalu selanjutnya pada tahun 2005, Indofood memulai kegiatan usaha di bidang perkapalan dengan mengakuisisi PT Pelayaran Tahta Bahtera. Tahun 2007, Indofood mencatatkan saham grup agribisnis yaitu Indofood Agri Resources di Singapore Stock Exchange. Lalu juga grup agribisnis memperluas perkebunannya dengan mengakuisisi PT PP Landen Sumatera Indonesia atau Lonsum yang merupakan sebuah perusahaan perkebunan yang sahamnya tercatat di BRI. Tahun 2008, grup agribisnis memasuki kegiatan usaha gula dengan mengakuisisi PT Laju Perdana Indah. Grup Consumer Branded Products memasuki kegiatan usaha dairy melalui akuisisi PT Indolacto, salah satu produsen produk dairy terkemuka di Indonesia. Tahun 2010 mencatatkan saham grup CBP, PT Indofood CBP Sukses Makmur di BRI. Selanjutnya adalah pada tahun 2011 mencatatkan saham PT Salim Infomas Pratama, anak perusahaan pada grup agribisnis di BEI. Pada tahun 2013, grup CBP memasuki kegiatan usaha minuman, grup agribisnis memperluas kegiatan usaha gula ke Brazil dan Filipina melalui CMA dan Roxas. Dan pada tahun 2014, grup CBP mengembangkan kegiatan usaha minumannya dengan memasuki bidang usaha air minum dalam kemasan atau AMDK melalui akuisisi aset AMDK termasuk merek Club. Pada tahun 2010, grup CBP mengakuisisi seluruh kepemilikan saham pada anak perusahaan di bidang minuman dan produk kuliner serta memperluas pendistribusian produk kegiatan usaha paper diaper. Tahun 2020, grup CBP memperluas kegiatan usaha mie instan dengan mengakuisisi Pine Hill Company Limited atau PCL yang merupakan produsen mie instan yang beroperasi di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara. Pada tahun 2021, grup CBP mengakuisisi seluruh kepemilikan saham pada anak perusahaan di bidang makanan ringan. Selanjutnya adalah produk and brand, di mana PT Indofood memfokuskan ke dalam 8 titik. Yang pertama yaitu mie instan dengan merek Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie, dan sebagainya. Yang kedua adalah dairy, yaitu ada Indomilk, Cap Enak, Tiga Sapi, dan lainnya. Yang ketiga adalah makanan ringan, yaitu Citato, Kitela, dan sebagainya. Yang keempat yaitu penyedap makanan seperti sambal Indofood, bumbu spesial Indofood, bumbu racik, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah nutrition and special food seperti Promina,
Pertamina, Sun, Provita, dan Govita. Lalu ada minuman, yaitu dengan merek Ichi Ocha, Club, Tekita, dan sebagainya. Tepung terigu dan pasta dengan merek Cakra Kembar, Segitiga Biru, Kunci Biru, dan lain-lain. Dan terakhir minyak dan mentega, yaitu dengan merek Bimoli, Bimoli Special, Delima, dan lain-lain. Cakupan pasar dari PT Indofood terbagi ke dalam 3 hal. Yang pertama, strategi penetrasi pasar, di mana strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Yang kedua, strategi pengembangan pasar, yang mana tujuannya untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Yang ketiga, strategi pengembangan produk, yaitu meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang telah ada. Selanjutnya ada target pasar. Untuk target pasar untuk perusahaan Indofood sendiri itu tergantung pada produknya. Seperti pada contoh, perminyakan, terigu itu ditargetkan kepada konsumsi rumah tangga. Lalu air mineral, mie instan itu ditargetkan pada pedagang retail. Dan contohnya untuk dairy itu ditargetkan kepada generasi milenial. Selanjutnya kita akan masuk ke perkembangan kinerja dari perusahaan. Yang pertama yaitu di bagian finansial, yang mana berdasarkan annual report tahun 2021, penjualan neto konsolidasi meningkat 22%, EBIT bertumbuh 30% dan EBIT bertumbuh 31% dan margin EBIT meningkat sebesar 120 basis poin mencapai 17%. Sedangkan laba neto dan core profit tumbuh dengan solid mencapai sebesar 18% dan 35%. Dan pada Maret 2022, peningkatan penjualan neto konsolidasi 12% menjadi 27,45 triliun, laba usaha naik 6% menjadi 5,20 triliun, dan margin laba usaha turun menjadi 19%. Laba entitas induk tumbuh 36% menjadi 2,36 triliun dari 1,73 triliun, dan margin laba bersih meningkat menjadi 8,6% dari 7,0%. Pada bagian non-finansial, perkembangan kinerja perusahaan dapat dilihat dari bagaimana kemitraan yang terus tumbuh melalui Bogasari Mitra Card atau BMC dengan jumlah kerjasama mencapai 31.000 UKM. Grup agribisnis menerima penghargaan atas program Kampung Iklim atau Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Produk Indomilk meraih penghargaan Top 3 Most Chosen Dairy Brands di Indonesia, lalu peringkat pertama Champion Indonesia Original Brand dari majalah SWA, dan Top Brand for Kids and Gen Z dari majalah marketing. Tiap divisi di PT Indofood mampu meraih kinerja yang solid. Berikut grafik dan tabel keuangan dari PT Indofood yang telah diupdate dalam Annual Report 2021. Selanjutnya adalah perubahan dan alasan perubahan yang terjadi pada PT Indofood. Tentunya hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan juga internal. Perubahan yang terjadi adalah perubahan pada kelapa sawit menjadi perusahaan go public atau perusahaan terbuka akibat faktor eksternal, yaitu perubahan struktur pasar. Selanjutnya adalah perubahan pada tanggung jawab sosial perusahaan akibat dari faktor eksternal, yaitu COVID-19, di mana perubahan ditandai dengan melakukannya kegiatan edukatif, penggalakan budaya baru, dan menciptakan tim gugus tugas COVID-19. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.